Pada pertengahan Maret 2022, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Geodipa yang berlokasi di Desa Karangtengah, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, menyita perhatian publik. Sebuah kecelakaan kerja di Welpet 28 membuat puluhan pekerja terpapar gas beracun. Kecelakaan itu membuat 8 pekerja dilarikan ke rumah sakit dan 1 pekerja meregang nyawa. Awal 2019 itu sebenarnya udah ada penolakan. Penolakan itu disebabkan karena berdekatan langsung dengan pemukiman. Jadi bukan tahun ini tapi dari 2019 tapi disalahgunakan. Ternyata menjadi suatu persetujuan tapi masyarakat belum tahu sebenarnya. Makanya dari tahun kemarin langsung terus masyarakat khususnya Karangtengah itu langsung berdemo ke pihak Geodipa. Tapi ternyata dari 2019 pun itu nggak ada respon. Masyarakat kadang-kadang takut tanaman-tanaman itu bisa mati semua itu. Satu contoh itu di Desa Bauan ada gandul, lombok, kentang, semua itu garing semua itu seperti dirondap tuh. Tapi itu kan virus kecil, kalau yang besar itu kalau racun kan kadang-kadang bisa mematikan sama orangnya. Tak pelak, warga Desa Karangtengah pun kian khawatir dengan dampak buruk PLTP Geodipa bagi kehidupan mereka. Pada 2019, mereka pernah melakukan aksi penolakan karena izin yang tidak transparan dan dampak buruk PLTP Geodipa terhadap aktivitas pertanian mereka. Kecelakaan kerja di Welpet 28 menyadarkan warga Desa Karangtengah bahwa PLTP Geodipa tidak hanya mengancam pertanian mereka, tetapi juga berpotensi mengancam nyawa mereka. Warga pun tergerak untuk kembali melakukan penolakan. Puluhan spanduk dibentangkan di Desa Karangtengah. Tidak hanya itu, Desa Bakal yang terdampak pencemaran lingkungan berupa air dan udara kotor turut melakukan penolakan. Kekhawatiran tidak hanya melanda Desa Karangtengah, tetapi juga Desa Bakal yang berjarak sepelemparan batu dari Desa Karangtengah. Saat ini, mata air di Desa Bakal belum tercemar. Mereka takut apabila proyek geotermal dilanjutkan, mata air mereka akan menyusul kering, seperti terjadi di desa sekitar mereka. Niku sini sih dereng dereng tercemar kan. Sini dereng tercemar. Tinggal makin pilih dan makanya kan tercemar terus niku saya pengotoran niku itu diartai akhir. Terus iya saking niku ditutup saking bupati Mergo dipot niku. Terus sih mun 4 bulanan lah. Masyarakat Desa Bakal sangat bergantung pada mata air Setuluh untuk mengaliri pertanian. Saat ini, mereka tengah berjuang untuk mempertahankan kemurnian mata air Setuluh yang terancam akan tercemar oleh pembangunan power plant baru di desa mereka. Kalau panas bumi itu kalau yang mau dibangun di Karangtengah itu kan yang pertama mereka membangunnya itu berdekatan banget ya sama rumah penduduk, itu nggak ada 100 meter lah, padahal kan yang di undang-undang itu berapa kilometer gitu dari rumah warga. Nah itu sudah menyalahi aturan kan. Nah terus dampaknya lagi kalau pengeboran di situ kan di bawahnya ada titik mata air Setuluh. Nah itu akan berdampak ke titik mata air Setuluh, soalnya itu pernah terjadi di Desa Ngandam. Desa yang sebelah situ itu kan di atasnya ada power plant juga. Nah dulu itu pembangunannya itu kalau saya nggak salah itu tuh dulu nggak ada izin ya dari masyarakat gitu. Tahu-tahu udah dibangun dan itu mencemari air dan itu sangat berpengaruh kepada petani di sini. Soalnya
petani di sini itu kalau misal lagi musim kemarau kayak gini kan butuh air buat nyiram tanaman. Nah itu kalau airnya sudah tercemar dengan air limbah dari power plant itu tanamannya mati, sehingga ekonomi di sini juga mati. Dan itu pernah dialami oleh desa sebelah gitu. Dan kita nggak mau kalau nanti di sini juga terjadi seperti itu. Jadi dampaknya sangat besar di air sih. Untuk mencegah pencemaran air semakin meluas, warga desa Bakal telah melakukan berbagai upaya, mulai dari aksi demonstrasi sampai petisi. Namun, perjuangan masih panjang sampai warga memastikan pengeboran PLTP Godipa tidak lagi dilanjutkan. Ini air tentu yang kita juga sedang perjuangkan sampai saat ini. Kita berusaha supaya air kita jangan sampai tercemar seperti yang layaknya terjadi di Desa Ngandam, kemudian di Desa Karangtengah. Akhirnya kita melakukan uji lab kandungan mineral, artinya kita sudah siap dan memiliki data, artinya kita sudah punya bahan mentah untuk dibandingkan dengan mereka ketika misal pun pahit-pahitnya aktivitas geotermal itu harus dilakukan. Artinya kita harus punya data lapangan yang sebelum, kemudian ketika ada aktivitas pemboran di situ nanti kita bisa cek perubahannya seperti itu dan kita bisa menjadi pegangan kita untuk masalah air. Gerakan penolakan di Desa Bakal berawal dari sekelompok pemuda yang rutin mengadakan kegiatan literasi melalui perpustakaan rakyat. Selama 3 tahun terakhir, mereka telah menyelenggarakan Setulu Festival untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya kelestarian mata air Setulu. Yang pertama kita udah demo, terus udah itu penutup mencegah pembangunan yang ada di Karangtengah itu yang sangat beresiko. Terus sama kita minta petisi ke masyarakat untuk menolak. Jadi warga semuanya menolak atau ada yang justru mendukung atau malah? Kebanyakan menolak, cuman ya masih ada yang mendukung karena ya mungkin mereka memiliki kepentingan sendiri seperti itu. Itu selama ini cara mengorganisirnya lewat apa, Mbak? Apakah ada semacam musyawarah atau ada diskusi atau apa? Iya, biasanya musyawarah. Terus kalau buat masyarakat ini biar mereka menolak itu biasanya dari perpus ini mengadakan kegiatan menonton film watchdog gitu. Jadi buat masyarakat tuh kita ngajak yuklah nonton bareng di perpus, tapi mereka nggak tahu apa yang kita tonton. Jadi sebelum mereka nonton tuh kita nggak ngasih tahu, jadi mereka sampai sini oh iya ya kok penting banget sih menjaga alam ini gitu. Jadi nonton kayak itu. Terus juga kemarin baru nonton watchdog juga di Karangtengah, di Desa Karangtengah itu tentang ini power plant geothermal. Dulu anak-anak perpus ini, teman-teman perpus sering main ke mata air Setulu itu. Kemudian kita berpikir bahwa wah kayaknya ini adalah satu aset objek vital, termasuk juga titik peradaban desa sini juga di desa termasuk peninggalan pendiri desa, termasuk ulama-ulama zaman dulu itu adalah salah satu aset yang tak ternilai yang kita punya. Sedangkan di atas itu akan dilakukan pengeboran. Akhirnya dari itu kita membuat event Setulu Festival yang alhamdulillah sudah akan berjalan 3 tahun untuk yang sekarang ini. Di bulan Agustus sudah menginjak tahun ketiga seperti itu. Jadi kita juga memberikan edukasi atau memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa di atas itu akan merusak mata air kita gitu loh. Inti daripada apa yang ada di situ adalah kita tetap menolak adanya aktivitas atau ekstraksi panas bumi yang di situ sudah banyak sekali bukti-bukti merusak dari segi mata air, polusi udara maupun bising maupun apa sudah banyak sekali catatannya. Kemudian ya kita akan berteguh bahwa kita tetap akan menolak ekstraksi panas bumi, bukan cuma di daerah dataran tinggi Dieng maupun lainnya juga di bumi Indonesia manapun, karena memang sebahaya itu panas bumi. Mereka selalu mengatakan bahwa panas bumi ini adalah energi yang rendah karbon, sedangkan kalau ditirik lagi memang rendah karbon tapi tinggi korban.